Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comau. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan tentang tanaman anggur serta memperlihatkan beberapa tanaman anggur dan serta ingin membahas bagaimana cara kita membuat cabang sekunder itu maksimal bagus dan sekaligus bisa membuat cabang tersier nantinya tumbuh banyak dan menghasilkan buah yang banyak pula. Ini saya perlihatkan beberapa tanaman yaitu jenis Ara 15, hasilnya seperti ini. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur jenis Ara 15, tandannya sangat bagus, ini tanpa GA3 dan hasilnya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin membuat tanaman tersebut nantinya ini berbuah banyak, maka kita harus memelihara cabang-cabang tersier yang banyak. Ini cabang tersiernya banyak, tapi saya percepat sedikit karena ingin memperlihatkan tanaman anggur yang lainnya yang saat ini juga berbunga dengan sistem yaitu bertahap, sehingga tanaman tersebut mempunyai cabang yang banyak, bunga yang banyak, dan menghasilkan buah yang banyak pula. Nah, ini tanaman anggur yang saya tanam dengan sistem para-para tanpa naungan. Dan ini saya gunakan sistem pembuahan biasa, yaitu pembuahan bersusun. Nah, ini tunas air. Tunas air sebelum saya buang sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Ini harus dibuang. Nah, kalau kita ingin menghasilkan bunga yang maksimal, lebih baik kita gunakan tunas bat, bukan tunas yang berasal dari tunas air. Maka dari itu harus benar-benar kita menyeleksi tanaman anggur yang kita tanam. Nah, ini tanaman yaitu cabang tersier. Hanya satu cabang tersier sudah segini banyak bunganya. Apalagi kalau beberapa cabang tersier kita kembangkan. Tanaman anggur ini saya sistem para-para dan juga pernah saya bagikan pada teman-teman kemarin bahwa tanaman ini cabang tersiernya sudah beralih menjadi cabang sekunder. Karena dari pembuahan selanjutnya cabang tersier tetap saya pelihara, hanya saya kurangi beberapa mata tunas sehingga tujuan saya untuk memperbaiki cabang agar tanaman tersebut bercabang lebih banyak, dan alhasilnya seperti ini. Nah, cabang tersier mempunyai banyak cabang lagi dan cabang tersebut saya proses pembuahan. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini. Berarti intinya, kalau kita menanam tanaman anggur, cabang manapun bisa. Yang penting kita melalui proses yang benar. Jangan asal pangkas dan juga jangan terburu-buru untuk membuahkan. Jika teman-teman menyimak pada video-video saya yang lama, pasti sudah hafal betul bagaimana dan caranya saya membuahkan, dan hasilnya seperti ini. Ini yang sempat saya istirahatkan kemarin. Ini tidak menggunakan pupuk pembuahan, hanya saya gunakan pupuk biasa dan tetap mau berbuah. Karena yang penting unsur P dan K-nya tercukupi. Tidak seperti video-video lama saya yang menggunakan pupuk khusus pembuahan. Tapi untuk anggur ini tidak saya lakukan pupuk pembuahan. Dan inti dari video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara membentuk cabang sekunder bagus dan nanti akan menghasilkan cabang tersier bagus pula. Nah, ini cabang tersiernya banyak sekali dan cabang tersier mempunyai cabang-cabang lagi dan cabang tersebut sudah bisa saya buahkan.
Nah, ini kalau kita ingin merawat buah ini yang kecil-kecil harus dibuangi. Nah, ini hasilnya. Sebenarnya untuk anggur itu juga berpengaruh pada bibit awal. Kalau bibit awalnya bagus, insya Allah untuk keturunan-keturunan selanjutnya juga bagus. Nah, ini harus dibuangi ya. Kalau teman-teman mempunyai tanaman anggur kok tandanya pendek, padahal sama-sama jenisnya dan tidak menggunakan GA3, tetapi tandannya kok panjang dan punya teman-teman ada yang pendek, itu juga berpengaruh dari keturunan awal bibit yang kita dapat dan kita kembangkan. Maka dari itu saran saya untuk teman-teman yang membeli bibit, alangkah baiknya bersabar sejenak. Kita bisa bertanya-tanya dengan pembeli, ini indukannya sudah berbuah atau belum, kalau sudah berbuah bagaimana contohnya, sehingga kita mempunyai tanaman anggur yang jelas ya. Sehingga kita mempunyai tanaman anggur yang jelas, bibitan juga bagus, sehingga tanaman tersebut yang kita tanam juga akan menghasilkan tanaman yang bagus juga. Nah, ini jenis Jupiter yang kemarin saya pangkas total karena ini tanpa naungan, sehingga kalau musim hujan itu daun pada kena karat daun. Karena saya juga kadang-kadang males menggunakan fungisida maupun insektisida, dan akhirnya saya pruning semua seperti ini, dan mata batnya pecah semua, ini membawa bunga. Nanti akan saya bagikan lagi. Ini juga pembuahan, beberapa kali pembuahan, hasilnya seperti ini. Dan tanaman ini yang ingin saya jadikan materi pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membentuk tanaman anggurnya itu bagus, maka kita harus melakukan proses demi proses sehingga tanaman tersebut hasilnya bagus. Nah, ketika kita memindah tanaman dari media yang baru atau kita grounding ya, kalau kita ingin membuat cabang para-para kita belokkan itu juga bisa, tetapi saya mempunyai cara baru atau cara-cara saya yang biasa saya gunakan, yaitu pemangkasan pada titik akhir primer. Nah, ketika tanaman sudah mencapai pada ketinggian yang kita inginkan, yaitu titik primer, maka tanaman tersebut akan saya pangkas. Kapan kita memangkas? Ketika tanaman tersebut tumbuh subur. Jangan sampai tanaman kerdil kita pangkas, jangan. Ketika tanaman tumbuh subur seperti ini kita pangkas. Nah, kenapa saya pangkas? Tujuan saya nanti cabang sekundernya menggunakan mata bat baru. Karena kalau tanaman pas subur-suburnya dengan mata bat baru, maka cabang tersebut akan tumbuh besar dan bagus. Ini ada dua, kita bisa menggunakan ini atau kita akan menggunakan yang ujung. Nanti kita seleksi ketika proses tersebut sudah memperlihatkan mata bat pecah. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, harus ada proses yang harus dipahami. Tanaman ini saya bagian kemarin yang baru saya pindah, yaitu bibit ketika 2 meter saya grounding, dan ketika pertumbuhannya subur-suburnya seperti ini, sudah melewati batas titik primer, maka saya potong. Nah, bisa juga kita rebahkan langsung, tetapi saya lebih suka dengan cara pemangkasan. Tujuannya yaitu agar cabang primernya itu nanti akan tumbuh besar. Kalau kita hentikan, secara otomatis akan terjadi pembengkakan atau pembesaran pada cabang primer. Nah, dan selanjutnya akan saya lakukan pemangkasan seperti ini, yaitu bertujuan
tanaman tersebut tumbuh bagus. Nah, ini juga proses-proses saya lakukan dengan cara bertahap, yaitu mengendalikan nutrisi tanaman agar tanaman tumbuh bagus. Dan ini saya perlihatkan kemarin yang saya grafting dan hasilnya bagus, dan saya hentikan bertujuan menggunakan yaitu matabat, pertumbuhannya lebih bagus, batang lebih besar seperti ini. Nah, ini sistem para-para saya gunakan secara bertahap. Saya hentikan ketika 1 meter dan hasilnya nanti seperti ini, agar percabangan itu maksimal. Kalau kita langsung menggunakan panjang juga bisa, tetapi saya lebih ingin memperbaiki pertumbuhan yaitu dengan cara bertahap. Saya ambil dan nantinya akan saya lanjutkan dengan mata tunas selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin menanam, alangkah baiknya bibit kita persiapkan dulu, kita besarkan dulu sambil menunggu media tanam bagus. Dan di bawahnya ini tanaman stroberi. Nanti kalau ada waktu akan saya bahas lagi bagaimana cara merawat tanaman stroberi, karena teman-teman ada yang ingin menanam tanaman stroberi dan ini cara metode baru saya. Nah, hasilnya bagus sekali, pertumbuhan maksimal dan tanaman sehat, tidak terkena busuk batang. Dan nanti akan saya sekaligus bagikan video bagaimana cara membuatnya. Kenapa saya lakukan pemangkasan pada cabang ketika mencapai titik yang kita inginkan, yaitu batas primer. Nah, bertujuan seperti ini. Ini hasilnya batangnya besar seperti ini. Dan ini proses yang saya lakukan dengan bertahap. Ketika tanaman subur saya hentikan agar primer besar. Karena percabangan yang berasal dari matabat itu sangat bagus sekali, maka dari itu saya lakukan proses tersebut untuk memperbaiki kualitas tanaman anggur yang kita tanam. Ini sudah saya pangkas. Lalu bagaimana cara saya memupuknya? Nah, ini saya buat lubang seperti ini, saya pupuk caranya seperti ini. Kalau saya siramkan di sekelilingnya, nah ini nantinya pupuk terbuang sia-sia karena saya menimbunnya itu sangat dalam sekali. Karena agar tumbuh akar bertingkat, sehingga saya lakukan penimbunan seperti ini. Ini biasa saya gunakan yaitu sekam lapuk, menggunakan saya campur dengan kokobit, ya, sehingga nanti akan tumbuh akar bersusun. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Menanam tanaman anggur harus kita lakukan tahap demi tahap, dan kita selalu menyempurnakan kekurangan kita, dan semoga teman-teman dapat terbantu oleh video ini. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.